Ini adalah ibadah pertama kita di tahun ini, dan karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua, saudara. Dan senang bertemu dengan saudara semua dalam ibadah hari ini. Dan kita punya tema, sepanjang tahun ini kita punya sebuah tema besar yaitu closer. Yaitu bicara tentang bahwa bagaimana kita bisa punya hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Amin, saudara? Amin. Kehidupan anak Tuhan itu seringkali dikatakan sebagai pengalaman rohani yang naik turun. Dan yang paling bagus tentu saja adalah harapannya adalah kita itu naik hubungan dengan Tuhan, lalu turun sedikit, lalu naik lebih tinggi, turun sedikit, naik lebih tinggi, sehingga semakin lama kita semakin merasa dekat dengan Tuhan. Amin? Amin? Tapi faktanya begini saudara, ada banyak anak Tuhan, ada banyak anak Tuhan yang merasa hubungannya dengan Tuhan semakin tahun tuh semakin stuck, semakin terasa hambar. Tuhan yang dulunya terasa dekat, sekarang terasa jauh. Iman yang dulu terasa sangat nyata, sekarang terasa tidak begitu nyata. Ada anak-anak Tuhan yang pernah ngomong begini sama saya, oh dulu ya, kalau saya doa, ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong hujannya berhenti. Lalu hujannya berhenti. Dia menikmati Tuhan dengan begitu, rasanya begitu enaknya punya hubungan yang begitu nyata dengan Tuhan. Tapi semakin dia besar, semakin dia dewasa, dia merasa kok rasanya hal-hal seperti itu tidak sesimpel dulu lagi hubungan dengan Tuhan. Dia merasa hubungan dengan Tuhan kok rasanya juga semakin menghilang. Iman terasa semakin melemah, bukan menguat. Hubungan dengan Tuhan semakin rasanya jadi hambar. Dan semakin kita kenal Tuhan, semakin kita belajar firman Tuhan, sesungguhnya kita selalu punya dua pilihan, saudara. Kita punya pilihan untuk semakin percaya dengan Tuhan, atau semakin meragukan Tuhan. Betul nggak? Betul? Semakin saudara kenal Tuhan, semakin saudara belajar firman Tuhan, kita selalu punya dua pilihan. Kita bisa semakin percaya dengan Tuhan, atau kita mulai terus berpikir dengan logika kita. Dan kita mulai meragukan banyak hal tentang Tuhan. Cuman kalau saudara, hari ini, di sore hari ini, saudara adalah orang-orang yang sedang mengalami pasang surut dengan Tuhan. Kalau saudara adalah orang-orang yang sedang merasa kurang bergairah dengan Tuhan, saudara merasa Tuhan itu jauh, saya pengen ajak saudara belajar satu hal yang sangat mendasar hari ini tentang apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa semakin merasa Tuhan itu dekat dan tidak jauh. Amin? Sebenarnya kita bakal bicara ini 3 minggu ke depan, saudara. Tapi mendasarnya adalah kita mau bicara hari ini. Tapi dalam 3 minggu ke depan, kita mau bicara tentang langkah-langkah awal yang penting yang kita harus lakukan supaya semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau bicara tentang konsistensi kita dengan Tuhan. Kita mau bicara nanti di minggu terakhir tentang deeper, bagaimana kita bisa punya hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Tetapi hari ini, khusus hari ini, khotbahnya tidak akan terlalu panjang, dan saudara bisa bersyukur untuk itu. Khotbahnya nggak panjang. Tetapi kita mau bicara tentang hal-hal yang mungkin saudara sudah tahu, hal-hal yang mungkin saudara sudah pernah dengar, tetapi saya berharap khotbah hari ini, yang pendek ini, bakal sekali lagi menyentuh hati saudara, menguatkan saudara, dan membuat saudara semakin pengen dekat dengan Tuhan. Dan ayat tentang itu, saudara, adalah bicara tentang Yakobus pasal 4 ayat 8. Mari kita buka firman Tuhan, saudara, Yakobus pasal 4 ayat 8, dan kita bakal baca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 8. Saudara boleh buka di handphone saudara, atau di Alkitab buku, kalau yang bawa buku. Yakobus pasal 4 ayat 8. Aplikasi Alkitab masih ada, saudara, ya, di handphone ya? Masih ada ya? Nggak tahun baru, nggak dibuang kan? Betul? Karena saya punya masalah, handphone saya juga semakin lama semakin penuh, jadi ada aplikasi-aplikasi yang dibuang. Tapi saya berdoa, bukan Alkitab yang kita buang pertama kali, amin? Yakobus pasal 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita baca sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ada 3 kata kerja di situ yang penting. Yang pertama, bisa mendekatlah kepada Tuhan.
Yang kedua bicara soal tahirkan tanganmu. Ketiga bicara tentang sucikan hatimu. Ini adalah hal-hal sederhana yang kita semua sudah pernah dengar, tapi mungkin kita perlu dengar sekali lagi sore hari ini, saudara. Karena faktanya begini, soal kehadiran Tuhan bersama dengan kita, itu tidak pernah bakal jadi masalah. Tidak bakal pernah ada hari di mana Tuhan tuh lagi bad mood, lagi nggak mau dekat-dekat dengan kita. Tidak bakal pernah ada hari seperti itu, saudara. Tidak bakal pernah ada hari di mana Tuhan tuh berkata, aku lagi butuh me time. Gak usah ganggu aku deh. Gak ada hari seperti itu dengan Tuhan. Betul? Tuhan selalu mau dekat dengan kita. Namun yang jadi masalah adalah seringkali soal kehadiran kita di dekat Tuhan yang jadi masalah. Seringkali meski Tuhan mau datang mendekat sama kita, kita berkata dia Immanuel, dia Tuhan yang datang mendekat. Dia berada menyertai kita. Seringkali kitalah yang tidak mau lagi dekat-dekat dengan Tuhan. Dan ada berbagai alasan untuk itu. Mengapa sih? Kapan sih kita punya waktu di mana kita sedang merasa tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan? Yang pertama, waktu kita lagi kurang percaya dengan Tuhan. Waktu kita lagi punya banyak masalah, kita lagi punya banyak bergumulan, lalu ada banyak orang Kristen yang berkata, jangan dekat-dekat dulu deh sama Tuhan. Takutnya kalau kecewa, kaget terlalu kecewa, lalu tidak mau ke gereja lagi. Ada juga orang-orang yang lagi tidak mau dekat dengan Tuhan. Karena apa? Bukan karena kurang percaya Tuhan, tapi lagi kurang percaya diri. Lagi merasa aku ini lagi tidak baik. Hidup aku lagi nggak sempurna. Aku lagi tidak cukup baik untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Lalu berkata, karena aku tahu diri, aku nggak ke gereja dulu deh. Aku berhenti pelayanan dulu deh. Aku berhenti doa dulu deh. Takut malu kalau Tuhan menegur kita. Saudara perlu tahu, ini yang paling dasar. Kedekatan kita dengan Tuhan, itu sebenarnya selalu tergantung dengan diri kita sendiri. Bukan tergantung pada Tuhan. Karena kalau soal Tuhan, mau mendekati kita, itu udah final. Kayak tadi saya ngomong, tidak pernah ada masa di mana Tuhan lagi tidak mau dekat dengan kita, nggak ada. Tetapi tergantung kita untuk mengambil keputusan untuk mau nikmati hadirat Tuhan, itu semua tergantung kita sendiri. Mau dulu kanan kiri saudara, katakan tergantung saya sendiri. Dari Roma 29, ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama deh firman Tuhan ini 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan dikatakan tidak pernah sembunyi dari kita. Tuhan dikatakan dia tidak pernah ngumpet dari kita, nggak pernah. Dan kalau kita dulunya merasa Tuhan itu sangat dekat. Lalu sekarang kita sedang merasa Tuhan seperti menjauh. Maka yang pertama kali kita harus periksa adalah hati kita sama Tuhan. Apakah kita yang sesungguhnya menjauh daripada Tuhan? Karena hati kita sedang tidak siap untuk dekat-dekat dengan Tuhan. Dan yang sering kali terjadi adalah saudara ini juga. Yang banyak terjadi adalah waktu kita nggak mau dekat dengan Tuhan. Sementara Tuhan berkata, kedekatan kita dengan Tuhan bergantung pada diri kita sendiri. Tapi seringkali kita salahkan orang lain waktu kita lagi nggak mau dekat dengan Tuhan. Ada orang Kristen berkata, gara-gara pendeta saya jadi nggak mau ke gereja lagi. Padahal masih ada pendeta A, B, pendeta C, pendeta D, betul nggak saudara? Betul? Saudara nggak suka sama pendeta A, pendeta Anlo, ada pendeta M, pendeta Ming Ming. Oke? Pendetanya ada 2 di situ, jadi saudara bisa aman. Ada pastor Gea juga. Jangan salahkan orang, jangan salahkan pendeta. Karena ada si B di gereja. Saya jadi nggak mau ke gereja deh, males. Karena ada si C, saya jadi berhenti pelayanan. Seringkali saudara, kita salahkan orang lain. Padahal kedekatan kita dengan Tuhan, itu sekali lagi tergantung pada keputusan kita untuk mau mendekati Tuhan atau tidak.
Karena sekali lagi Tuhan berkata, aku tidak pernah sembunyi. Aku nggak pernah tidak bisa ditemui. Tuhan tidak pernah berkata, aku lagi sibuk. Jadi jangan cari-cari aku. Tuhan tidak pernah berkata, aku lagi males. Jangan temuin aku. Tuhan selalu berkata, kalau kamu cari aku, kamu bakal temukan aku. Kalau kamu mau temukan aku, kamu bakal ketemu. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah sekali lagi, kalau waktu kita mau mendekat dengan Tuhan, saudara ngerasa Tuhan jauh, yang saudara perlu lakukan cuma sekedar adalah satu, dekati Tuhan berdasarkan keputusan kita sendiri. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah putuskan kita mau mendekat, maka kita perlu lakukan adalah menyingkirkan semua penghalang. Dan seringkali, kalau kita mau melangkah mendekat dengan Tuhan, itu selalu bicara tentang kita harus melangkah menjauh dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa pilih dua-duanya. Oh, aku mau dekat dengan Tuhan, tapi juga dekat dengan dunia. Aku mau dekat dengan Tuhan, tapi aku nggak mau singkirkan semua penghalang ini. Dan penghalang itu, untuk kita dekat dengan Tuhan, pada masing-masing diri kita, itu bisa berbeda-beda, saudara. Ada orang yang penghalangnya adalah apa sih? Pergaulannya. Pergaulannya membuat dia tidak mau dekat dengan Tuhan, malah semakin jauh dari Tuhan. Ada orang yang penghalangnya untuk dekat dengan Tuhan adalah apa? Adalah Netflix. Contohnya. Kan nonton Netflix sampai jam 3 pagi, dari tadi ngomong, oh nanti saya baca Alkitabnya nanti deh, sudah kalau udah mau tidur baru baca Alkitab. Tapi bahkan handphone pun sudah jatuh di kepala, pok, dan kita mikirin besok pagi, udah. Ada penghalang kita dekat dengan Tuhan adalah apa lagi? Mungkin hobi, saudara. Games. Ada penghalang kita dekat dengan Tuhan adalah apa lagi? Mungkin luka hati yang ada di dalam kita, dan kita tidak pernah mau bereskan dengan Tuhan. Akibatnya kita punya penghalang. Gak mau dekat dengan Tuhan karena kita punya sakit hati, luka hati yang kita tidak mau bereskan. Ada juga orang Kristen yang masih percaya dengan hal-hal di luar Tuhan. Dan karena itu dia jadi punya penghalang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Padahal sekali lagi firman Tuhan tadi berkata, Yakobus pasal 8, yang kita perlu lakukan adalah tahirkan tangan kita, sucikan hati kita, khususkan hati kita, dan kita harus menyingkirkan semua penghalang yang kita punya supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan ini yang terakhir. Pendek kan khotbahnya kan? Ini yang terakhir. Dan saya sudah khotbahkan ini dari tahun 2012, saudara. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus menyisihkan, bukan sisakan dengan Tuhan. Kita harus sisihkan, bukan sisakan dengan Tuhan. Kalau kita minta disisakan itu kan kalau ada sisa, ya baru tidak apa-apa. Kalau kan sisa, ya tidak apa-apa juga kan? Misalkan saya ngomong sama istri saya, Vin, Indominya sisakan ya. Oke? Berarti kalau ada sisa, dia kasih. Kalau nggak ada sisa, saya nggak dapat. Betul? Betul? Tapi kalau saya minta disisihkan, Vin, dari pertama, pisahin ya, sisihin ya, separuh buat saya, separuh buat kamu. Jadi selalu ada jatah buat saya. Itu sisihkan, betul? Hal yang sama juga berlaku dengan Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, saudara, jangan sisakan waktu buat Tuhan, tetapi sisihkan, khususkan waktu buat Tuhan. Jangan ibadah cuma kalau lagi ada sisa waktu, kalau sempat, tapi khususkan waktu buat Tuhan, sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ini yang terjadi dulu kan waktu ibadah online kan? Atau kita masih pandemi, sudah masih ingat? Ibadah online mulai jam 10 pagi. Betul ya waktu itu ya? Pernah setengah 8 juga pernah awal-awal waktu kita rekaman. Oke, lalu saya kontak jemaat, cari tahu bagaimana mereka beribadah.
Lalu ada yang ngomong, oh saya nanti malam saya baru ibadah online, jam 9. Kenyataannya kapan ibadah online-nya? Kapan? Selasa pagi. Puji Tuhan masih ibadah. Betul nggak ya? Hampir expire tapi. Oke? Karena apa? Kita menyisakan waktu, dan karena nggak ada sisa, kalau nggak. Bicara soal persembahan, jangan sisakan uang untuk persembahan, tetapi sisihkan, khususkan buat Tuhan kita. Mau pelayanan, jangan tunggu ada sisa waktu, tapi sisihkan waktu talenta saudara buat Tuhan. Dan dengan demikian, kalau 3 prinsip ini kita lakukan, kita mengambil komitmen pribadi untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau setia, menyingkirkan semua penghalang kita. Kalau kita mau menyisihkan, bukan mengkhususkan. Saudara, pegang firman Tuhan baik-baik. Yang ngomong ini bukan saya. Yang ngomong itu bukan pendeta. Yang ngomong adalah firman Tuhan. Bahwa kalau kamu mendekat dengan Tuhan, Tuhan bakal apa? Mendekat dengan kamu. Tuhan tidak bakal pernah terasa jauh. Karena kita mendekat dengan Tuhan. Maka, saudara, waktu kita merasa takut, jangan jauhi Tuhan, tapi dekati Tuhan. Waktu kita sedang merasa lemah, malu, tercela, jangan jauhi Tuhan, tapi dekati Tuhan. Waktu saudara sedang punya banyak keraguan, soal belajar firman Tuhan, semakin belajar banyak, semakin banyak ragu. Apa yang harus saudara lakukan? Belajar lebih banyak lagi. Dan saudara bakal menemukan kebaikan, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Percayalah saudara, sekali lagi Tuhan itu setia. Dia tidak bakal pernah tinggalkan kita. Dia punya janji yang dia tidak bakal pernah ingkari. Dan kalau dia setia, dia selalu bisa diandalkan. Sekarang semuanya adalah tergantung pada kita. Bisakah kita setia pada Tuhan yang setia? Bisakah kita mendekati Tuhan? Maukah kita mendekati Tuhan? Kalau Tuhan sudah mendekati kita. Dan biarlah saudara, 3 poin ini di sore hari ini bakal membuat kita sekali lagi punya refleksi awal tahun. Supaya kita bakal punya hubungan yang closer dengan Tuhan. Semakin mendekat pada Tuhan. Saudara bakal merasakan Tuhan yang luar biasa nyata dalam kehidupan saudara. Semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Saudara bakal bisa merasakan Tuhan yang semakin nyata di bulan Januari, di Desember nanti, Natalan. Saudara bakal rasakan Tuhan yang semakin nyata lagi. Amin? Mari saudara, tundukkan kepala kita. Dan saya berikan waktu buat kita semua. Ambil waktu sebentar, tundukkan kepala, tenangkan hati kita. Dan mari kita memeriksa hati kita dengan jujur. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kau terasa dekat, aku bersyukur. Kalau kau sedang terasa jauh, biarkan aku kembali dekat dengan Tuhan. Bahkan lebih dekat daripada sebelumnya. Lebih dalam dari sebelumnya. Renungkan penghalang-penghalang yang kita punya, yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan. Ambil komitmen untuk menyingkirkan penghalang-penghalang tersebut. Ambil komitmen untuk setia, menyisihkan, mengkhususkan buat Tuhan, bukan menyisakan.
Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah membuang kami, menghiraukan kami, menyingkirkan kami. Kau tidak pernah melakukannya Tuhan. Kau selalu menerima kami, mengampuni kami, memberi kami kesempatan yang baru, mengasihi kami tanpa putus. Kami bersyukur untuk semua kesetiaan Tuhan. Dan mulai tahun ini, mulai hari ini, kami mau kembali berkomitmen untuk semakin setia juga kepada Tuhan yang setia kepada kami. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan, bahkan semakin dekat, lebih dekat daripada sebelumnya, lebih dalam dari sebelumnya. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Ini hati kami, ini pengakuan kami bawa kepada Tuhan. Nanti saya berdoa, sama-sama kita katakan, amin.